pastikan video kalian untuk sementara dihidupkan terlebih dahulu ya. Bu, nggak ada suaranya, Bu. Yang bersuara, habis sambutan Iya, nggak ada itu. suara. Aku nggak dengar.
Silakan yang mau say hi sama Pak Presiden bisa melambaikan tangan kalian. Dadah sama Pak Presiden itu. Oke. Oke, anak-anak, sudah selesai upacara bendera yang sudah dilaksanakan oleh Presiden. Silakan audio kalian bisa dihidupkan. Suaranya Bu Sari terdengar? Dengar, Bu. Oke, alhamdulillah ya anak-anak. Tidak sengaja ternyata kita tadi sama seperti dengan tamu undangan live lainnya. Nanti akan Ibu kirimkan record upacara kita dengan Pak Presiden ya. Ini jarang terjadi loh ya. Jarang terjadi, seharusnya kalian bangga. Ini dampak positif, salah satu dampak positif di momen sistem PJJ ini kita bisa secara langsung mengikuti upacara kesaktian Pancasila sejajar dengan tamu-tamu undangan dari Pak Presiden ya. Seneng enggak kamu? Biasa Biasa aja. Oke anak-anak, Ibu buka dulu ya. Tadi Ibu belum salam, langsung Ibu live ke upacara karena takut, karena ternyata upacaranya itu dimulai jam 7:30. Bu Sari pikir tuh upacaranya dimulai jam 8 seperti itu. Untung tadi masih sempat kita mengabadikan momen bersama untuk mengikuti upacara bendera peringatan dari kesaktian Pancasila. Oke, Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata YouTube-nya susah.
Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi. Tadi kita sudah mengawali dengan ikut serta dalam upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober. Nah, pada momen upacara Kesaktian Pancasila tahun 2020 ini memang berbeda dengan tahun sebelumnya. Biasanya kalian melaksanakan upacara di lapangan depan. Saat ini kita melaksanakan upacara Kesaktian Pancasila melalui streaming. Kita alhamdulillah bisa Zoom bersama-sama, kemudian menyaksikan, mengikuti upacara Kesaktian Pancasila melalui streaming di link YouTube-nya Kemendikbud RI tadi ya. Semoga bencana nasional ini, bencana dunia ini bisa segera teratasi dan kita semua bisa kembali lagi dengan sistem pembelajaran tatap muka. Walaupun sebenarnya nanti sistem PJJ ini akan kita gunakan terus, walaupun sudah tatap muka tuh pasti komunikasi jarak jauh seperti ini akan jauh lebih menguntungkan ya. Selain tatap muka juga kita bisa berdiskusi dengan sistem PJJ seperti ini ya. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Krishna. Silakan pimpin attention untuk pagi hari ini. Attention. Let's pray together. Finish deep breathing. Good morning, ma'am. Morning anak-anak, selamat pagi. Kurang 1 hari kita akan libur. Ini hari Kamis, besok hari Jumat. Ya. Kemudian cepet banget ya, nggak terasa ya, cepet banget ya kita rasakan. Besok sudah hari Sabtu. Kurang 1 hari lagi sudah hari Sabtu. Oleh sebab itu Ibu selalu tidak bosan-bosan untuk mengingatkan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Oke, mengawali lagi untuk kegiatan pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini. Kalian hafal lagu Garuda Pancasila? Hafal. Kita menyanyikan lagu bersama-sama ya. Oke, Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia mendukung Pancasila, dasar negara, rakyat adil bersentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, terus ayo maju. Yang kedua, kita secara bersama-sama kita mengucapkan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2020 ya. Nanti kita teriak bersama-sama selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila tahun 2020. Hafal? Selamat Hari Kesaktian Pancasila 2020. Ya, selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila tahun 2020. Terus belakangnya Indonesia Jaya, ya. Oke, videonya bisa dihidupkan, yang bisa dihidupkan videonya dihidupkan biar nanti di recordnya Bu Sari terlihat semua wajah kalian ya. Yo, video yang bisa dihidupkan silakan dihidupkan ya. Ya, Bu Sari ulangi, selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila tahun 2020. Indonesia Jaya. Oh, bukan Indonesia Jaya, Indonesia bangkit ya, bangkit dari corona. Ya, Indonesia jadi Indonesia bangkit ya. Siap? Ya, Bu. Oke, 1, 2, 3. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila tahun 2020.
Indonesia bangkit. Bangkit. Tanpa Bu Sari, sekali lagi tanpa Bu Sari ya. Tanpa Bu Sari ya. 1, 2, 3. Selamat memperingati Hari Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila tahun 2020. Indonesia bangkit. Oke, Hari ulangi Pancasila, lagi. Hari Stay Pancasilamu. serius. Hari Pancasila. 1, 2, 3. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila tahun 2020. Indonesia bangkit. Oke, semoga Indonesia yang saat ini sedang terluka dengan adanya wabah corona bisa bangkit. Ingat selalu cuci tangan, pakai masker ketika keluar rumah, kemudian langsung mandi ketika habis dari pergi jauh. Ya, kalau perginya ke tetangga yo kelihatannya mandi enggak kalau kalian pergi Sama ke aja tetangga? loh, Bu. Mandi tetap Iyalah. aku Oleh tetap. sebab itu kalau kalian tidak mau sering mandi, makanya stay at home. Paham? Ya. Malas Kalau tidak mau mandi sering itu mandi loh, tapi namanya. kalau kamu hobinya mandi yo pergi ke tetangga mandi. Mandi 5 Tambah hari 1 mandi, ya, sekali. boros. Nanti air PDAM-mu bengkak itu. Oke anak-anak, Ibu lanjut lagi. Kita menuju ke seperti agenda yang Ibu rancang. Untuk hari ini kita akan melakukan diskusi bersama-sama untuk pembahasan soal tema 3, subtema 1 dan subtema 2. Silakan kalian sambil buka buku, Ibu akan share screen dulu, sudah Ibu siapkan. Belum ada peringatan 10 menit kan? Dah. Sudah ada? Enggak bercanda belum. Kamu ini. Oke, sudah terlihat Kak di layar kalian share screen-nya Ibu? Udah. Ini adalah ST1 ya, tematika ST1. Ibu sengaja Ibu tampilkan lagi. Kita akan membahas Halaman berapa? halaman 168. 168. 168. Ya, kamu enggak usah 168. ngomong 1000 kali. 168. Ya udah ketemu. Coba paragraf 1 dibaca oleh Aska. Ya, Bu. Ya. Penemu baterai. Alex merupakan seorang fisikawan Italia yang menemukan baterai. Alessandro Volta lahir pada 18 April
tahun 1745 di kota Como, Italia. Pada usia 20 tahun, Volta menjadi profesor di Royal School akhiratnya. Pada tahun 1774, dapat menghasilkan listrik statis. Paragraf 2 dibaca oleh Zidan. Pada tahun 1779 di Royal School, Cool. dia menemukan tumbukan volta, yaitu metode praktis pertama untuk memproduksi listrik. Mulanya ia menuntut iringan dan secara beriringan dengan potongan karbon yang dicelupkan dalam air garam ditempatkan di antara kedua iringan tersebut. Iringan tersebut mampu menghasilkan arus listrik. Penemuan ini diakui sebagai baterai pertama yang menghasilkan arus listrik secara konsisten dan dapat diandalkan. Oke, paragraf ketiga dibaca oleh Natasha. Alessandro Volta menunjukkan bahwa listrik dihasilkan ketika logam yang berbeda seperti kuningan dan besi kontak satu sama lain dalam suasana lembab dan tidak melalui jaringan hewan. Atas jasanya, satuan beda potensial listrik dinamakan volt. Itu adalah cerita tentang penemu baterai. Nah, pertanyaan nomor 1. Soalnya muat. Kita lihat. Topik teks tersebut mengenai tentang apa? A. Perjuangan kurang 10 menit. A. Perjuangan Volta menjadi fisikawan. B. Perjuangan hidup penemu baterai. C. Penemuan baterai. D. Penemuan pada tahun 1800. Yang tepat adalah tentang topiknya. Penemuan C. baterai. Ya, Baterai. betul, tepat Penemuan sekali. baterai. Penemuan baterai. C. Baterai. Kemudian, ini Ibu bisa pensil enggak ya? Pensil. Oh, aku tahu. Oke ya, penemuan baterai. Yes. No stayer, no coret-coret stayer. Sekarang nomor 2. Kalimatannya yang sesuai untuk mengetahui isi paragraf pertama adalah kalimatannya. Berarti kita membuat kalimatannya yang jawabannya ada di paragraf pertama. Ibu ulangi lagi bacaan di paragraf pertama. Aku tahu. Alessandro Volta Aku tahu. merupakan seorang Aku tahu, fisikawan Bu. Aku tahu. Italia yang telah menemukan baterai. Pertanyaannya bisa seperti ini. Siapakah Alessandro Volta? Nah, Tahu, Bu. Gimana? Kapan dan di mana Alessandro Volta lahir? betul, bisa juga Ibu tulis ya di sini. Dan di Alessandro Volta. Lahir. Kalimat utama paragraf ketiga. Sekarang nomor 3. Kalimat utama pada paragraf ketiga. Nah, paragraf ketiga Ibu akan membacakan. Alessandro Volta menunjukkan bahwa listrik dihasilkan ketika logam yang berbeda seperti kuningan dan besi kontak satu sama lain dalam suasana lembab dan tidak melalui jaringan hewan. Atas jasanya, satuan beda potensial listrik dinamakan dengan volt. Berarti kalimat utamanya itu apa ini?
Maaf. Ini semuanya ini bisa kalimat utama. Soalnya penting semua ya. Berarti Ibu tidak usah tak tulisin di sini soalnya panjang. Ya, berarti kalimat utamanya di sini bahwa bisa juga yang di bawah. Satuan beda potensial listrik dinamakan volt. Satuan beda potensial listrik dinamakan volt. Nah, sekarang yang keempat. Informasi mengenai proses terciptanya baterai terdapat pada paragraf berapa? Informasi mengenai proses terciptanya baterai itu pada paragraf berapa? Kedua. 2 atau 3? 2. Ya, betul 2. sekali. Paragraf 2. Tuliskan kesimpulan. Nah, kesimpulan. Ingat, teks eksplanasi kesimpulannya itu ada pada paragraf ke 2. Teks eksplanasi itu kesimpulan berada pada paragraf ke 3. ketiga. Berarti kita bisa ketiga. menuliskan inti dari pokok dari bahasan paragraf ketiga, yaitu kesimpulannya bahwa listrik dihasilkan ketika logam yang berbeda terjadi kontak satu sama lain dalam situasi lembab. Ibu kasih garis. Bahwa listrik Ini loh. Kesimpulannya nih, listrik dihasilkan ketika logam yang berbeda dalam satu sama lain dalam suasana lembab. Nah, sebenarnya ya kesimpulannya ada di paragraf 3 ini ditulis semuanya. Nah, tapi kalau kamu bisa merangkumnya dalam bahasa yang tidak mengurangi isi dari paragraf 3 itu tidak menjadi masalah. Intinya di situ ada listrik itu dihasilkan dari perbedaan dalam suasana lembab. Kemudian satuan beda potensial listrik itu dinamakan dengan volt. hanya dihapus. Kalian garis bawahi aja, ditulisi kesimpulan. Oke, yang bahasa Indonesia ini cukup ya. Sebentar anak-anak, Ibu Sari informasikan. Ini akan Ibu matikan dulu karena sudah ada peringatan kan. Setelah ini semuanya gabung lagi ya. Ya, Bu. Ini sudah bagus ini. Ya, Bu. Rata-rata anak sudah ikut semuanya ya. Hanya ada 1-2 anak yang belum gabung. Tapi ini sudah banyak yang bisa gabung. Oke, ini Ibu matikan. Kemudian kalian gabung lagi. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Erde nanti gabung lagi ya, Erde ya.